Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus majelis ta'lim Kamis pagi yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersalawat kepada beliau insyaallah kita dicatat sebagai umat beliau dan beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, langsung saja kita lanjutkan tafsir Al-Quran. Sudah sampai kepada ayat yang ke-39. Walladzina kafaru belum. Kemarin baru ayat 28. Oh ya, kemarin sudah ditulis kata Mbak Kun tapi belum dijelaskan karena banyak pertanyaan. Ya betul, sudah ditulis tapi belum dijelaskan. Hanya saya ingat juga yang ayat ini kok belum dijelaskan. Tapi memang sudah ditulis. Jadi ayat ini ada munasabah, ada kaitan dengan ayat yang kemarin, dan memang ini tradisi Quran. Tradisi Allah di dalam menjelaskan sesuatu itu seimbang. Seimbang kemarin sudah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-39 ini menjelaskan tentang karakternya orang yang kafir, kebalikan dari iman. Jadi kalau iman itu kemudian disampaikan oleh Allah, di antara ciri karakter yang bisa kita identifikasi adalah faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini ukurannya Quran. Kalau kita pengen mengukur kita ini sudah mendapatkan hidayah, cahaya ilahiyah atau belum, itu diantara ukurannya adalah fala khaufun alaih, tidak ada rasa khauf, rasa takut yang berlebihan, dan juga tidak ada sifat huzn atau sedih. Maka kemudian kita bisa mengukur diri ketika kita hidup kok rasanya was-was, kok hidup kok rasanya takut yang berlebihan, bahkan ketemu orang saja malu misalnya, ketemu orang saja males, bicara sama orang males, apalagi ibadah itu rasanya berat, males. Nah, ini berarti ada penyakit yang namanya khauf, takut yang berlebihan. Ada juga huzn, rasa sedih, rasa malas, rasa semua penyakit-penyakit yang kemudian menjadikan kita
itu tidak tenang. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya as-sidqu, sidik, benar, berkata yang jujur, transparan, itu yahdi ilal bir. Itu satu tanda, satu petunjuk bahwa kejujuran itu pasti menunjukkan dan menuju kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan pasti kebaikan itu menujunya adalah surganya Allah. Jadi bisa kita alurnya itu mudah. Kalau sesuatu yang membuat kita itu goncang hatinya, takut, sedih, maka ini jelas adalah perkara-perkara yang ujung akhirnya adalah nerakanya Allah. Tapi kalau ini adalah perkara-perkara yang menggembirakan, perkara-perkara yang membuat hati kita itu legowo, hati kita itu ikhlas, hati kita itu kemudian gak ada beban, itu berarti amal apapun itu ujungnya adalah surga. Ini bisa kita amati. Makanya kemudian ketika huzn, sedih datang, itu sudah alarm kita. Kata Nabi, orang yang sedihnya itu mulai datang berarti defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Kalau sudah defisit kebaikan, maka harus punya ancang-ancang, ini harus ditutup ini. Harus ada tambelannya. Karena apa? Alarmnya itu sudah berbunyi. Jadi manusia itu sebetulnya kalau kita ahli punya ilmu titen gitu ya, sebetulnya oh ya Allah, saya punya dosa apa ya kok hati ini kemudian enggak tenang. Ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kemudian kita tutup sesuatu yang menjadikan kita tidak tenang itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini cara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ini barometernya, ukurannya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita lanjutkan ayat yang ke-39. Walladzina kafaru. Nah, kebalikan daripada orang yang beriman adalah orang yang kafir. Kafir itu ada kafir hakiki, ada kafir yang sifatnya itu temporer, sementara. Kalau sifat itu ada berarti kita terjangkiti atau punya sifat-sifat kekafiran. Kafir hakiki itu seperti apa? Dalam Quran itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang disifati sebagai kafir hakiki. Dalam surat Lam yakunil ladzina kafaru, Allah berfirman bahwasanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan tercerabut orang-orang alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, tidak akan tercerabut dari pemahamannya, dari akidahnya, dari keyakinannya. Mereka tidak akan mungkin tercerabut mungfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi orang kafir itu enggak akan tercerabut, enggak akan mereka itu kemudian benar dan kembali logika berpikirnya sampai datangnya Rasulullah SAW. Nah, kafir ini ada dua macam. Di sini disebutkan min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu kafir hakiki. Kafir yang pertama adalah kafir dari ahli kitab. Jadi kafir yang orang ahli kitab, tapi kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu turun dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka itu menolak, mendustakan. Nah, meskipun mereka itu sebetulnya tahu persis
tahu persis di dalam kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil itu ada. Misalnya diterangkan dalam sebuah hadis, ada sahabat Rasulullah namanya Ka'bul Akhbar. Ini diterangkan di dalam kitab-kitab sirah seperti tiba yang biasa untuk maulidan itu disebutkan. Ka'bul Akhbar itu anak dari ahli kitab. Jadi bapaknya Ka'bul Akhbar itu orang yang ahli di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak Irfan, alhamdulillah. Monggo, Cek. Monggo. Monggo. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Saya teruskan. Jadi kafir itu ada dua disebutkan tadi, min ahlil kitab wal musyriki, dari ahli kitab. Ahli kitab yang kafir itu yang bagaimana? Yang mereka tahu membaca Zabur, Taurat dan Injil, tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul, kemudian dia dustakan, meskipun dia tahu. Seperti misalnya tadi yang diriwayatkan Ka'bul Akhbar, beliau punya bapak yang ahli kitab, dan bahkan disebutkan beberapa kali beliau itu khatam. Artinya apa? Betul-betul tahu tentang Taurat, Zabur dan Injil. Diajarkan kepada Ka'bul Akhbar anaknya ini. Tapi ada satu lempiran, kata Ka'bul Akhbar, yang belum diajarkan kepada aku, yang disimpan di sunduk. Sunduk itu kotak peti yang biasa untuk menyimpan kitab suci. Setelah bapaknya meninggal dunia, itu kemudian peti itu dibuka. Isinya keterangan tentang Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di situ, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyah. Jadi ciri Nabi yang terakhir yang akan diangkat oleh Allah itu adalah lahirnya di Mekah, nanti hijrahnya di Madinah, kemudian punya kekuasaan sampai ke Syam. Nah, walhasil Ka'bul Akhbar ini kan menangi zaman Rasulullah. Beliau tahu persis. Bahkan seperti Waraqah bin Naufal itu juga tahu persis. Kemudian ada pendeta Rohib yang Bukhairah, yang ketika Nabi kecil itu diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Rohib ini tahu, ini kok anak tidak seperti anak biasanya. Jadi wajahnya itu bersinar, kemudian setiap kali berjalan di tempat yang panas itu enggak pernah kepanasan, dinaungi oleh awan. Dan itu ciri-ciri kenabian, itu yang disebut sebagai irhasul linubuwah. Dari ciri-ciri kenabian, ketika berteduh di bawah pohon, pohonnya itu mencari tempat supaya Nabi enggak kepanasan. Walhasil Nabi itu enggak pernah kepanasan. Karena apa? Di antara sirriyahnya, Allah itu menjaga betul muruah wibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kepanasan pun Allah enggak ingin kalau nabinya kepanasan. Allah juga enggak ingin kalau Nabi ketika panas kemudian ada bayang-bayang, dan bayang-bayangnya itu diinjak oleh orang. Jadi enggak suka. Maka di antara penjagaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo geser mohon kaget. Saya ambil satu. Saya saja. Monggo, waalaikumsalam. Tambah senang.
cari-cari. Bapak di mana? Saya di situ. Jadi ini Pak Jali. Ya, saya lanjutkan. Bahwasanya dikisahkan oleh Ka'bul Akhbar bahwa Nabi yang terakhir itu mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Jadi lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai ke Syam. Nah, Ka'bul Akhbar ini menangis zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi itu masih sugeng, Ka'bul Akhbar ini belum beriman. Karena apa? Satu cirinya itu belum terpenuhi. Kalau mauliduhu di Makkah itu sudah, karena beliau lahir di Makkah. Hijrahnya juga ke Madinah sudah. Tapi kekuasaannya zaman itu belum futuh sampai ke Syam. Baru futuh sampai ke Syam itu di zaman Umar bin Khattab. Makanya Ka'bul Akhbar ini masuk Islam itu setelah zamannya Umar bin Khattab. Karena Islam itu ternyata benar kekuasaannya sudah sampai ke Syam. Ini Ka'bul Akhbar. Jadi meriwayatkan, menggambarkan bahwa di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu ada keterangan tentang Nabi akhir zaman. Bahkan mereka itu betul-betul tahu persis tentang Nabi. Itu yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Gambarannya orang Yahudi Nasrani tentang kenalnya Nabi Muhammad itu sampai diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam juz yang kedua, itu alladzina amanu walladzina juz yang kedua. Ya. Dalam yang juz yang kedua itu disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi halaman kedua, juz kedua, paling atas. Nah, itu satu gambaran real diabadikan di dalam Quran ayat 146. 146 alladzina ataina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini sangat jelas sekali gambarannya bahwa orang Yahudi, orang Nasrani yang ahli kitab, yang baca kitab Zabur Taurat itu persis tahu benar. Alladzina yaitu orang-orang ataina yang kami berikan hum kepada mereka, Yahudi dan Nasrani, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil yang diberikan kepadanya Alkitab. Ya'rifunahu, mereka kenal dia. Dia siapa, Bu? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ketika dia tahu Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum lahir. Tapi dia orang-orang ahli kitab tahu persis. Bahkan tahunya Nabi tentang Nabi Muhammad itu sangat-sangat detail. Detailnya itu digambarkan ini. Kama seperti mereka ya'rifuna, mereka mengetahui, kenal abna'ahum, anak-anak mereka. Kita sama anak kita kan detail, kenalnya banget, sukanya apa, kebiasaannya apa, hobinya apa, temennya siapa, biasa tidur jam berapa, bangun jam berapa, makannya kesukaannya apa, kita tahu persis. Ini gambaran orang-orang ahli kitab dulu kenal Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, itu seperti kenalnya terhadap anak mereka. Sehingga apa? Mereka itu betul-betul nunggu, rindu betul
ini kapan Nabi terakhir itu akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian rahib yang tadi ketemu Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad mau berdagang itu nyegah. Ini anak kok ciri-cirinya persis seperti ciri-ciri kenabian. Karena apa? Ada irhasul linubuwah. Ada tanda kenabian yang betul-betul identik betul dan plek apa yang ada di dalam itu. Makanya kemudian tanya kepada Abu Thalib, ini anak siapa? Ketika dijawab oleh Abu Thalib, ini anak saya. Kecewa banget. Kenapa kecewa? Karena ciri-ciri Nabi terakhir itu nggak punya bapak. Kok ini ada orang ngaku bapaknya? Kemudian setelah kecewa ditanyakan, kenapa kok kelihatannya kecewa banget? Iya, saya kecewa karena membaca kitab bahwa semua ciri-ciri kenabian ada pada anak. Dari mulai fisiklinya seperti sudah pernah saya terangkan, misalnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu ada sihir-sihir yang menggambarkan fisiklinya Nabi yang luar biasa, yang punya sifat dan sifat-sifat kenubuwahan. Kemudian disampaikan bahwa cuman ada satu yang mengganjal, bahwasanya kok engkau bapaknya. Karena apa? Diterangkan di dalam kitab-kitab Nabi yang terakhir itu adalah yatim, nggak punya ayah atau ayahnya meninggal dunia. Baru setelah itu kemudian Abu Thalib itu ngaku, dia saya bukan bapaknya asli tapi paman. Setelah itu senang banget. Kemudian menyarankan anak ini tolong dibawa pulang lagi ke Makkah. Karena apa? Karena kalau ini sampai ke Syam, ini pasti akan celaka. Karena apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini nggak terima bahwa Nabi yang terakhir itu dari kelompok lain, bukan dari orang-orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad SAW lahir dari suku Quraisy. Jadi yang disampaikan di dalam Quran bahwa kafir itu ada dua macam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di kafir ada dua, dari kelompok ahlul kitab. Ahlul kitab yang bagaimana? Yang tadi, yang tahu tentang kenabian tapi dia kemudian mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau percaya kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada baginda Rasul. Kemudian al-musyrikin. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan selain Allah, atau ada saingan bahwa Allah dua, Allah tiga, Allah banyak. Ini disebut sebagai kafir yang hakiki. Ini kafir yang hakiki. Ada kafir yang nggak hakiki, hanya sifatnya itu temporer. Nah, ini yang mungkin bisa menjangkiti kita, menjangkiti siapa saja. Kafir yang dalam hal ini itu disebut sebagai kufur nikmat. Jadi orang yang dikasih nikmat tapi nggak mau terima kasih, nggak mau bersyukur, itu bisa masuk dalam kategori kafir. Kafir yang disebut sebagai kufur nikmat. Makanya ini juga bahaya. Hanya di dalam ayat yang lain itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Di akhir ayat itu, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kafir. Orang yang kafir bagaimana? Yang ayat ini sebetulnya menjelaskan orang yang diberikan nikmat tapi nggak mau bersyukur. Di antara tidak mau bersyukurnya itu tidak mau berbagi. Di antara tidak mau berbaginya adalah ketika berbagi masih punya tendensi untuk kepentingan kita. Itu yang disebut sebagai tidak ikhlas. Atau punya tendensi ingin
mendapatkan sesuatu dari orang lain, apakah itu pujian, apakah itu kemudian sesuatu yang ada impact imbal baliknya untuk kita, itu bisa dikategorikan sebagai kafir. Karena apa? Karena kita itu sebetulnya punya sesuatu, harta atau apapun, itu kan bukan milik kita. Kalau kita kasihkan ya memang itu bukan milik kita. Kalau kita ganduli merasa kita kemudian punya, bahkan kita merasa kalau kita ngasih harus ada imbal balik untuk kita. Nah, ini bahaya. Makanya kemudian Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Maka hitopnya di ayat ini sebetulnya orang iman. Orang iman yang punya potensi kafir. Allah kan di akhir ayat itu wallahu la yahdil qaumal kafir. Jadi hitopnya itu orang yang iman diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan sedekah kamu, jangan rusak sedekah kamu. Bil manni wal adza. Apa yang membuat rusaknya pahala sedekah itu? Satu, bil manni, diungkit-ungkit, ceritakan lagi. Ya, kita misalnya ngasih sesuatu itu, kalau enggak karena saya enggak mungkin akan berdiri. Kalau enggak karena saya itu enggak akan berdiri. Itu namanya mengungkit. Jadi enggak boleh apapun yang kemudian kita sudah berikan, sudah tasarrufkan, sudah kita sampaikan, kemudian di belakang hari kita mengungkit-ungkit. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi bahayanya bukan kita nggak mendapatkan pahala saja, justru kemudian akan divonis sebagai min jumlatil kafirin, termasuk orang kafir. Jadi bahayanya luar biasa. Makanya kalau ngasih ya sudah, ngasih saja, nggak usah diingat. Tapi biasanya orang ngasih itu pasti diuji dulu. Yang dikasih biasanya jengkel kayak kita. Jadi apapun itu akan diuji. Makanya la tubtilu shadaqatikum, jangan batalkan sedekah kamu. Dengan cara apa? Bil manni wal adza. Rusaknya sedekah satu, diungkit-ungkit. Wal adza adalah menyakiti hati orang yang menerima. Makanya sedekah itu butuh ilmu, butuh cara, strategi. Jangan sampai kemudian kita sih ngasih, tapi menjadikan orang lain kemudian terendahkan atau merasa dianaktirikan atau merasa lebih inferior, derajatnya lebih rendah daripada orang yang ngasih. Ini jangan sampai. Secara hati maupun secara perilaku itu tidak boleh ada sifat itu. Makanya kita harus punya ilmu untuk bagaimana ngasih, tapi yang dikasih itu malah senang. Caranya gimana? Yang ngasihnya banyak, pasti senang. Caranya gimana? Caranya yang dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kemudian sudah kita ngasihnya sedikit, ngomel-ngomel lagi, diungkit-ungkit, itu bahaya banget. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Hitopnya iman, artinya kita itu diingat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nas. Orang yang seperti itu seperti orang yang ngasih tapi ria'an nas. Yang ingin impact imbal balik dari manusia. Ingin sesuatu balasan dari manusia, apapun itu. Apakah bentuknya pujian atau balasan kembali materi. Kadang-kadang orang kemudian saya ngasih anak yatim biar usaha kita itu jadi lancar. Itu kan sebetulnya ada impact kita. Ini bahaya sebetulnya dalam hal ini. Memang Allah menjanjikan, tapi jangan ditagih di sini. Jangan ditagih di dunia. Memang Allah menjanjikan, tapi rasanya kemudian nggak elok. Kemudian Allah sudah menjanjikan kok nagih. Ya Allah, kapan saya sudah sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kok usaha saya itu masih biasa-biasa saja. Ini seringkali pemikiran yang sempit dan enggak pas. Ya benar sebetulnya, karena memang Allah juga menjanjikan. Tapi etikanya itu jangan. Etikanya sudah, ya Allah, Engkau perintahkan untuk sedekah termasuk kepada anak yatim fakir miskin. Saya terserah Engkau ya Allah.
mau dikasih balasannya langsung di dunia atau nanti ditangguhkan di akhirat, monggo terserah panjenengan, terserah itu yang paling penting. Jadi jangan kemudian GG mongso belum apa-apa pengen kemudian ada impact imbal baliknya untuk kita di dunia. Itu yang sebetulnya yang patut kita tanam. Karena apa? Karena kalau kita tadi mengedepankan dan nagih janji janji sama Allah, itu khawatirnya kemudian ada muncul ria'an nas. Kita itu berbagi, bersedekah, infak itu karena ingin ada imbal baliknya dari manusia yang secara segera dihidup. Ini potensinya tadi soalnya di akhir zaman, wallahu la yahdil qaumal. Makanya orang yang seperti itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, maka digambarkan oleh Allah ini famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sauda. Orang yang sedekah itu dengan cara tadi enggak punya ilmunya sehingga menyakiti hati orang yang menerima, atau diungkit-ungkit, atau karena pengen imbal balik dari manusia di dunia secepatnya. Itu famasaluhu, gambarannya, tamsil atau perimbangannya, kamasali sofwanin alaihi turab, seperti batu besar licin alaihi turab yang atasnya itu ada debu-debu. Fasobahu wabil, kemudian ada hujan deras sekali. Jadi diguyur dengan air hujan yang sangat deras. Kira-kira debunya masih ada? Debunya hilang. Jadi nggak ada bekas sama sekali. Kita sedekah nggak ada bekasnya, nggak ada pahalanya. Kita berbagi nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Ini kan rugi banget. Rugi tur banget. Bahkan tadi kalau digambarkan ini famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu sauda. Ini kerugian yang pertama, nggak dapat pahala sama sekali, nggak ada bekasnya sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan kerugian yang terbesar itu Allah sudah kemudian memberikan stempel wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang yang hatinya punya sifat kekafiran. Kekafiran dalam hal ini adalah diberikan harta oleh Allah tidak mau bersyukur. Di antara tidak mau bersyukur tadi, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi, yang kalaupun terpaksa berbagi, menyakiti hati orang karena tidak punya ilmunya, ataupun mungkin karena mungkin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita kasih dilalah jengkel kayak kita, itu biasanya ngungkit. Padahal itu aslinya ujian. Jadi mengungkit ini nggak akan kita ungkit kecuali ujian itu dihadirkan. Kalau yang hadir itu, oh ternyata yang kita kasih itu nyeneng kayak kita, nggak mungkin kita. Kita ngungkit manakala tidak sesuai dengan ekspektasi. Udah tak kasih, udah tak bantu, kok masih gitu. Kemudian diungkit-ungkit. Kamu dulu kalau nggak tak kasih, nggak tak bantu, nggak mungkin jadi orang, nggak mungkin seperti ini. Nah, ini yang tadi. Makanya ini kita ngaji harus punya perubahan sikap di dalam perilaku kita. Apapun kita itu ya sudah. Allah perintahkan sedekah, kita sedekah saja. Masalah nanti sedekah itu ada impactnya kepada kita, bukan urusan kita. Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan bala. Tapi ketika bala itu tetap terjadi, jangan kemudian suudzon, ya Allah aku sedekah kok tetap diuji. Itu bahaya. Makanya yang kemarin itu Al-Imam Athaillah As-Sakandari, orang yang bergantung kepada amalnya ini bahaya. Bahayanya apa? Kata beliau Imam Athaillah, bisa dilihat di kitab Hikam, itu bab pertama. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang bergantung kepada amal min alamatil i'timad alal amal. Orang yang gantung kepada amalnya, ya Allah saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah, kok masih
gini-gini aja ya, kok masih sakit ya. Ini bahayanya kata Imam Athaillah, nuqsanur roja inda wujudiz zala. Dia akan kemudian hilang pengharapan ketika kita diuji. Seperti tadi, ya Allah saya sudah gini kok masih saja sakit, masih saja belum diangkat penyakitnya, masih saja ekonominya sulit, masih saja keluarganya begini-begini. Ini jangan sampai. Jadi meskipun Allah sudah menjanjikan, di antara janjinya as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menghilangkan bencana bahaya bagi kita. As-shadaqatu jalbur rizki, sedekah itu menarik rezeki. Tapi jangan dituntut sekarang. Ini etikanya. Biar Allah yang kemudian memutuskan terhadap perkaranya. Itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Jadi kita ikhlas terhadap sesuatu itu dalam penataan hati. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau penyakit kafir hakiki itu bisa hilang dengan iman. Kafir hakiki bisa hilang dengan iman. Jadi dengan dia iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka kekafiran yang sifatnya hakiki itu hilang. Kafir yang sifatnya sementara, seperti kafir karena kita itu enggak syukur, bisa hilang manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu yang ada itu cuman alhamdulillah. Jadi dikasih rezeki ya alhamdulillah, dikasih seret rezeki ya masih tetap alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit ya alhamdulillah. Itu diantara karakter kuat orang yang syukur. Jadi orang yang syukur apapun itu ya cuman adanya alhamdulillah. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa, ya sudah nikmati, terus lisan alhamdulillah, hati legowo dengan ikhlas, rela apapun. Itu lanjut. Kenapa kita sudah diberi sakit